yang saat ini kita lagi baca kitab salat, fikih praktis salat. Kita harus sampai kepada penjelasan tentang rukun yang kedua. Setelah rukun qalbi, rukun hati, yaitu niat, ada rukun qauli. Yang kedua rukun kewajiban-kewajiban yang diucapkan, yang wajib dibaca dalam sholat. Dalam melakukan sholat ada beberapa lafaz yang wajib dibaca dengan lisan. Ada 5 yang dibaca, sudah kita bahas penjabarannya hari ini insyaallah. Yang harus dibaca adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga baca tasyahud akhir, at-tahiyat sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sampai itu. Kalau bisa lebih bagus sempurnakan dengan salawat kepada keluarga. Yang kelima adalah assalamualaikum sekali. Itu yang wajib. Dan selebihnya adalah bacaan sunnah. Baik, sekarang yang pertama takbiratul ihram adalah membaca lafaz Allahu Akbar. Selagi bisa dengan bahasa Arab, tidak boleh diganti dengan bahasa apapun, catatannya Allahu Akbar. Jadi takbir ihram, pembuka solat adalah takbir Allahu Akbar. Lintasan niat yang disebutkan kemarin tentang niat dihadirkan waktu kita takbir. Lintasan niat di dalam hati harus bertepatan pembacaan takbiratul ihram. Bisa di awal takbir, bisa di pertengahan, bisa di akhir. Pokoknya waktu Allahu Akbar ingat niat yang sudah kita persiapkan tadi. Niat sholat duhur yang fardu. Gitu. Ini adalah masalah takbiratul ihram, selesai Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia kalau masih bisa. Tidak boleh Allah Maha Agung, enggak. Kemudian yang kedua surat Al-Fatihah. Di setiap rakaat dalam sholat wajib baca Al-Fatihah. Yaitu di saat berdiri. Fatihah di saat berdiri atau yang menggantikan berdiri kalau sholatnya duduk misalnya. Di saat berdiri menggantikan posisi berbagai orang. Seperti orang sakit nih, sholat dengan duduk ya. Terus bacaan Al-Fatihah adalah Bismillah, dimulai dari Bismillah. Ingat, kita madhab Imam Syafi'i harus berpegang surat Al-Fatihah itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, sampai waladhdallin, amin nggak masuk. Dalam madhab Imam Syafi'i, dan tentunya madhab lain juga ikut dengan madhab Syafi'i banyak. Dalam madhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Kalau sholat tidak membaca Bismillah, seperti tidak membaca Fatihah, tidak sah. Itu ada di dalam madhab Imam Syafi'i. Maka ini keterangannya. Bagi siapapun yang membaca surat Al-Fatihah dengan tidak sempurna, padahal dia mampu, maka sholatnya dianggap tidak sah. Kalau mampu membaca surat Al-Fatihah, kok nggak disempurnakan? Bismillah tadi tidak dipakai, atau Alhamdulillah dipotong, atau waladhdallin yang dibuang. Kalau pembacaan surat Al-Fatihahnya tidak sempurna, sholatnya dianggap tidak sah. Oleh sebab itu, jika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka sholat kita tidak sah. Ingat, karena Bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah. Ini yang ada di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i. Tentu di situ ada perbedaan. Madhab lain ada yang mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah. Selagi bukan bagian daripada Al-Fatihah, maka kalau tidak dibaca tidak apa-apa. Tapi kan kita mengatakan Bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah. Makanya berpegang, nggak ada masalah. Ini ulama madhab Syafi'i. Terus ada sebagian yang menganggap Bismillah bagian daripada Al-Fatihah, tapi ada yang melirihkan. Jadi tidak langsung Bismillahirrahmanirrahim, enggak. Allahu Akbar, setelah itu Bismillahirrahmanirrahim, lalu Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi itu ada sebagian madhab yang membaca tapi tidak terang-terangan. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i, selagi sholatnya sholat jahriyah, sholat malam, subuh, maghrib dan isya, Bismillahnya ya terang-terangan, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Anda jangan ragu. Kita hargai madhab-madhab lain, tapi kita kan punya imam, harus punya pendirian.
bukan masalah ikut-ikutan ini. Jangan gara-gara umroh sekali bismillahnya ketinggalan, ini kan ya. Anda tidak punya pendirian ilmu dong. Memang di Mekah sana nggak pakai bismillah, tapi kan mereka madhabnya bukan Syafi'i. Dan kita tidak mengatakan mereka salah kok. Tapi kita berpegang itu penting. Ya, ini ada musola Masya Allah dari masa ke masa biasa pakai bismillah, imamnya diumrohkan, habis umroh hilang bismillahnya. Sudah begitu sok mengatakan yang pakai bismillah salah, ini bablas ini. Yang pakai bismillah disalahkan. Nah ini. Tapi bagi yang mengerti ilmu, yang nggak pakai bismillah, mengikuti madhabnya ya sah. Yang pakai bismillah, ya ikut madhab Syafi'i dan harus Bismillahirrahmanirrahim dibaca. Baik. Tolong masalah bismillah ini kita perlu gini loh ya. Selagi kita mengikuti ulama, kalau ngikut itu yang benar. Madhab Syafi'i, kita ngikut madhab Syafi'i, sudah bismillah, bismillah. Nggak usah ragu-ragu. Kita ya, karena saya Syafi'i. Saya Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau diselami lebih dalam lah masalah bijak di dalam kita menjalankan sholat, kalau tidak pakai bismillah, menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah, selesai. Jadi kalau ada yang tidak pakai bismillah, ada yang mengatakan tidak sah. Siapa mereka? Mazhab Imam Syafi'i. Baik. Sekarang dibalik. Apakah ada yang mengatakan bahwa kalau membaca bismillah sholatnya tidak sah? Tidak ada. Tidak ada satupun yang mengatakan kalau pakai bismillah tidak sah. Tidak ada satu ulama yang mengatakan kalau pakai bismillah batal sholatnya, nggak ada. Sehingga khususnya kita mazhab Imam Syafi'i, kalau kita pakai bismillah dimanapun berada nggak ada yang nyalahkan sebetulnya. Tapi kalau kita tidak pakai bismillah, ketemu mazhab Syafi'i disalahkan. Makanya kalau mengambil posisi aman, apalagi Anda Syafi'i, ya jangan, yang pakailah bismillah. Anda pakai bismillah menurut mazhab Malik, Hanafi, Hambali tidak disalahkan. Anda kalau pakai bismillahirrahmanirrahim, apalagi Syafi'i. Tapi kalau sudah tahu tidak pakai bismillah, Anda disalahkan oleh sebagian madhab. Nah, ini hanya sederhana saja untuk sedikit merenung bahwasanya pakai bismillah dalam madhab Syafi'i memang ihtiyat, hati-hati. Kalau sudah pakai bismillah, memang dalam urusan sholat madhab Syafi'i lebih banyak, lebih ketat sama khutbah Jumat, sampai dikatakan kalau sudah sah menurut madhab Syafi'i pasti yang lain bakal sah nanti, karena syarat-syaratnya lebih banyak dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah. Kemudian, bagi yang tidak hafal surat Al-Fatihah secara keseluruhan, maka dia harus mengulang ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah yang ia hafal sampai cukup. Diperkirakan sama panjangnya dengan bacaan Al-Fatihah. Nggak hafal surat Al-Fatihah semuanya, tapi hafalnya bismillah tok. Ya sudah 7 kali lah minuman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih kan 7 ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini orang nggak sholatnya pakai bismillahirrahmanirrahim bolak-balik, kenapa itu? Nah, mungkin sholat berjamaah ini orang tua baru sadar, insyaf, belajar sholat, baca Fatihah nggak bisa, bisanya bismillah, sholat di belakang imam. Telinganya sudah tidak terlalu bisa mendengar. Imamnya Allahu Akbar baca, tak taunya makmumnya di belakang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sumpah ini imamnya ini. Setelah assalamualaikum negur, nah, kamu nih goblok sholat pakai bismillah tok. Padahal yang goblok imamnya, wong dia emang nggak bisa baca Fatihah, bisanya bismillah. Yang goblok imamnya, nyalain dia. Nah, ini memang bisanya bismillah. Kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sudah itu diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim, bisanya jadi masih bisa ditawar. Bagi yang tidak hafal, bagi yang tidak hafal sama sekali, yang tidak hafal bisa membaca, yang tidak menghafal membaca boleh.
Membaca boleh pakai kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang tidak hafal dan tidak bisa membaca sama sekali, bisa diganti dengan surat apapun yang ia hafal atau bisa ia baca. Fatihahnya nggak hafal sama sekali, nggak baca juga nggak bisa, tapi hafal kul wallahu ahad, ya sudah diulang-ulang kul ahad ya, sampai diperkirakan panjangnya sama dengan surat Al-Fatihah. 5. Bagi yang tidak menghafal surat, wah ini baru masuk Islam ini kayaknya. Surat pun nggak paham. Bagi yang tidak menghafal juga surat selain Al-Fatihah, surat ini bahasanya kurang ini. Surat selain Al-Fatihah juga tidak ada yang hafal, diganti dengan zikir apapun yang ia hafal, diperkirakan sepanjang waktu baca surat Al-Fatihah. Ternyata membaca Fatihah nggak bisa, baca surat juga nggak bisa, membaca nggak bisa, hafalan surat selain Al-Fatihah juga nggak bisa, nggak ada sama sekali. Baru sadar tobat, baru masuk Islam atau bagaimana? Lalu bagaimana? Zikir apapun, la ilallah, la ilallah bisanya. Bisa jadi di belakang imam sholatnya la ilallah, rupanya mu'allaf dia, ngerti hanya la ilallah tok, apa-apa sah. Baik, cara membaca surat Al-Fatihah ini agak panjang ya. Poin 6, jika zikir apapun juga tidak ada yang hafal, zikirnya pun nggak ada hafal, la ilallah juga nggak hafal, maka cukup dengan diam sepanjang waktu membaca surat Al-Fatihah, karena nggak hafal dia dan nggak bisa membaca, penggantinya pun nggak bisa. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah.